Halo Sobat Angger, kembali lagi di channel Angger Law Office. Seringkali ya kita tanpa sadar kita itu terjebak atau masuk ke dalam sebuah perjanjian. Kok bisa, Pak? Sebagai contoh begini, ketika Anda mengisi Google Form atau mengisi survei atau apapun itu ya, Anda tanpa sadar disuruh untuk mentik sebuah kotak, mencentang sebuah kotak yang tanpa Anda sadari bahwa itu adalah termasuk bagian dari suatu perjanjian. Atau ketika Anda ditelepon oleh mungkin nggak tahu oleh pinjol atau apa gitu kan, atau Anda bermaksud untuk melakukan pinjaman secara online, Anda ditelepon dan disuruh menyatakan iya, padahal itu adalah bagian dari sebuah perjanjian. Nah, jangan sampai apa yang sudah kita lakukan ini tanpa kita sadari ini menjadi habit. Dan tanpa kita sadari kita tidak pernah membaca atau memahami sebuah perjanjian sebelum kita menandatangani. Nah, kita akan bahas ada beberapa trik-trik khusus di mana kita bisa mengambil sebuah poin penting dari perjanjian tersebut. Ada 5 klausul yang harus kita perhatikan ketika atau sebelum kita menandatangani sebuah perjanjian. Yang pertama adalah klausul indemnity, ini dari bahasa Inggris ya, yaitu klausul ganti rugi yang bisa masuk sebagai salah satu pengalokasian resiko dari sebuah perjanjian. Nah, klausul ini itu menyatakan di mana salah satu pihak berjanji akan melindungi pihak lainnya dari segala jenis bentuk kerugian dan atau pertanggungjawaban di kemudian hari. Nah, tanpa adanya klausul ini biasanya potensi untuk terjadinya perselisihan semakin besar. Dan klausul ini merupakan salah satu bentuk tindakan pencegahan ya, agar tidak terjadi awan prestasi atau jika atau objek perjanjian itu ada kemungkinan rusak di kemudian hari. Klausul ini menyatakan akan melindungi dari segala kerugian itu. Tapi tolong diperhatikan, harus hati-hati ini ya. Ketika klausul indemnity ini ditujukan kepada kita, kita harus memahami nih ganti ruginya seperti apa. Apakah secara keseluruhan ataukah secara sebagian. Semisal di bagian asuransi ini, kita akan membayar mungkin preminya selama setahun. Nah, kita harus pahami apa saja yang ditanggung atau menjadi pertanggungjawaban dari pihak asuransi sebelum kita melakukan klaim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang klausul termination. Nah, termination ini bisa disebut sebagai klausul di mana perjanjian itu akan berakhir atau bisa diakhiri oleh salah satu pihak. Nah, sebelum kita membahas atau menandatangani sebuah perjanjian, ketika ada klausul terminasi ini, kita harus perhatikan di mana apa sih jangka waktu dari terminasi perjanjian tersebut. Semisal nih, ketika melakukan perjanjian kerjasama, terminasi ini akan berakhir selama 2 tahun dari tanggal ditandatanganinya perjanjian. Nah, selepas tanggal itu apakah yang terjadi? Apakah kita harus tetap membayar fee-nya atau membayarkan sebuah denda dan lain sebagainya? Kita harus pahami itu. Yang kedua adalah apakah ada penalti atau denda ketika kita akan mengakhiri perjanjian ini lebih awal. Dan yang ketiga adalah kondisi atau syarat yang membolehkan terminasi ini terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada klausul kerahasiaan atau dalam bahasa Inggris itu confidentiality atau non-disclosure agreement atau NDA itu dalam beberapa perjanjian bahasa Inggris ya. Ini seringkali terjadi pada franchise dan seterusnya yang semisal kayak mungkin Indomaret atau apa ya, atau rumah makan atau es teler. Itu biasanya mereka memasukkan klausul ini sebagai bagian dari perjanjian kerahasiaan. Nah, kita harus perhatikan informasi apa saja yang wajib dirahasiakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangka waktunya. Apakah kerahasiaan ini hanya berlangsung selama perjanjian saja, ataukah memang dilanjutkan ketika perjanjian ini berakhir sampai jangka waktu tertentu. Ini juga harus kita perhatikan. Nah, kita juga harus tahu pengecualian apa saja nih yang bisa kita lakukan ketika ini bukan bagian dari informasi kerahasiaan. Kita harus pahami itu.
Yang keempat adalah klausul tentang payment terms. Nah, ini seringkali yang kita lakukan. Mana ada keluarga yang tidak punya hutang ya. Setiap orang pasti punya hutang. Nah, payment terms ini adalah bagian dari agar kita mengetahui seperti apa sih, kapan dan bagaimana kita akan melakukan pembayaran. Nah, harap diperhatikan jangka waktu serta jadwal dari pembayaran tersebut. Kapan kita harus membayar DP, cicilannya itu setiap tanggal berapa, atau ketika perjanjian ini berakhir, seperti apa nanti berakhirnya, terus apakah ada bunga atau penalti jika kita terlambat dari schedule tersebut, atau bukti invoice apa saja yang harus kita simpan. Semisal ini seringkali nih ya, ketika ada kreditur atau peminjam itu yang tidak tertib administrasi, semisal nih mungkin RT atau RW ya, atau pihak koperasi yang tidak melakukan tertib administrasi, kita merasa sudah bayar tapi di dalam record mereka ternyata tidak ada dan kita harus membayar lagi. Nah, jangan sampai hal ini terjadi sehingga kita harus menyimpannya dengan baik. Yang terakhir adalah klausul dispute resolution. Jadi ketika semua itu sudah kita jaga dengan baik, ternyata perselisihan tetap ada. Terkadang dengan beberapa perjanjian yang nilainya mungkin besar ya, terdapat adanya resolusi dalam menangani perselisihan ini. Semisal, apakah harus lewat mediasi, apakah lewat negosiasi, ataukah lewat arbitrase, itu adalah merupakan pihak ketiga, ataukah memang harus lewat pengadilan. Dan di pengadilan mana ini gugatan ini harus bisa ditujukan. Jadi tetap diingat, tolong diingat ketika kita melakukan sebuah perjanjian, tolong diingat 5 klausul ini. Stay tune terus di channel Angger Loffice. Salam sehat, selamat pagi.